Menurut penelitian Mahdi 2021, konsumsi batu bara di Indonesia terus meningkat selama kurun waktu 2018 hingga 2021 dan sedikit mengalami penurunan sebesar 14,19% dari batu bara yang diproduksi. Limbah pembakaran batu bara yang berupa coal ash, fly ash, bottom ash, boiler slag, dan gas buang perlu diwaspadai karena sifatnya yang berbahaya. Sementara itu, kebutuhan bangunan dengan tingkat sterilitas yang tinggi semakin meningkat. Pengembangan semen dengan agen antibakteri sangatlah penting. Menurut penelitian sebelumnya, produksi semen berbasis bottom ash digunakan sebagai konstituen semen Portland. Hingga sekarang ini, belum ada penelitian terkait bottom ash yang digunakan sebagai bahan baku semen dengan agen antibakteri. Lantas, bagaimana karakteristik semen berbasis bottom ash yang telah dimodifikasi dengan antibakteri nanopartikel perak? Dan bagaimanakah aktivitas antibakteri dari semen berbasis bottom ash yang telah dimodifikasi dengan nanopartikel perak dibandingkan dengan semen bottom ash tanpa nanopartikel perak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti muda, saya Citra Dinda Maharani dan saya Saila Maliatul Marzukoh dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Inovasi Menteri Semen Antibakteri dari Bottom Ash Termodifikasi Nanopartikel Perak. Puluhan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU terdapat di Indonesia. Pembangkit listrik tersebut menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. Fly ash bottom ash atau faba merupakan satu di antara polutan yang berasal dari limbah pembakaran batu bara pada PLTU. Bottom ash bersifat pozolan dan komposisi kimianya menyebabkan dapat bereaksi dengan kapur dan membentuk senyawa yang bersifat mengikat. Karena inilah bottom ash berpotensi sebagai bahan baku semen. Semen antibakteri dari bottom ash akan memberikan keuntungan ganda, yakni mengurangi limbah batu bara di lingkungan serta meningkatkan sterilitas pada bangunan. Agen antibakteri pada penelitian ini adalah nanopartikel perak karena menunjukkan efek sinergis terhadap bakteri patogen seperti E. coli. Oleh karena itu, kami, peneliti muda, ingin memberikan solusi pada permasalahan melimpahnya limbah residu pembakaran batu bara, yaitu bottom ash sebagai bahan baku semen. Meninjau dari penelitian sebelumnya, sifat fisik dari bottom ash memiliki bentuk yang tak beraturan, tekstur yang kasar, dan porositasnya yang tinggi. Hal ini meningkatkan gesekan antar partikel. Tak hanya itu, penggunaan coal bottom ash kemungkinan akan menopang perekonomian secara keseluruhan pada tahap konstruksi. Di antara nanopartikel perak, logam dikenal sebagai nanopartikel yang paling efektif dalam membunuh bakteri serta mikroorganisme lainnya, serta sangat biokompatibel dan mudah untuk membuatnya. Penelitian ini difokuskan pada sintesis dan karakterisasi semen berbasis bottom ash dengan nanopartikel perak. Selain itu, aktivitas antibakteri semen yang telah disintesis juga akan dievaluasi terhadap bakteri patogen Staphylococcus aureus. Penelitian ini memiliki 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu agen antibakteri dari nanopartikel perak. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu semen bottom ash. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu semen bottom ash tanpa nanopartikel perak. Penelitian ini akan dilakukan dengan 5 step. Step pertama, preparasi bottom ash. Bottom ash digerus dan diayak, kemudian ditambah dengan hidrogen peroksida hingga direbut oleh serbuk berwarna abu-abu. Yang kedua, sintesis semen dari nanoperak. Larutan AgNO3 direaksikan dengan larutan NaBH4 secara bertahap hingga tampak larutan berwarna kuning kemerahan. Kemudian dicampur dengan semen bottom ash. Step ketiga, karakterisasi semen antibakteri. Karakterisasi menggunakan X-ray diffraction untuk mengetahui sifat kristalnya.
dan scanning elektron mikroskop untuk mengetahui morfologi permukaannya dengan perbesaran 5.000 kali. Step keempat, uji antibakteri semen dari nanopartikel perak. Sifat antibakteri dari semen diuji menggunakan metode difusi terhadap bakteri Staphylococcus aureus menggunakan kertas cakram. Step kelima, analisis dan interpretasi data. Semua data yang diperoleh akan diinterpretasikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Demikian paparan pada penelitian kami, jalan-jalan di pagi hari, Di tengah jalan membeli roti, inovasi menteri sebagai bakti madrasah bagi negeri. Syukron ala husni ihtimaikum, wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.